Selamat datang di video populer yang khusus mengulas tentang alur cerita film. Cerita kali ini kita akan mengulas film berjudul World War Z, namun sebelumnya, klik like dan subscribe video populer. Tidak terlalu mengerikan jika kita menyebutkan film ini sebagai salah satu film konspirasi dalam dunia perfilman Hollywood. Banyak sekali hal-hal yang jika kamu mengamati dengan lebih seksama, terjadi kontradiksi antara apa yang mereka suguhkan dan apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. World War Z, di mana Z adalah kepanjangan dari zombie, merupakan sebuah film yang dibuat berdasarkan novel berjudul sama. Novel tersebut dirilis pada tahun 2006 hasil buatan Max Brooks yang terinspirasi oleh novel berjudul The Good War, sebuah novel yang berkisah tentang Perang Dunia Kedua. Zombie di sini digambarkan dengan wajah yang tidak seram, pakaian juga normal, tidak memakan daging, tidak haus darah dan cenderung hanya menggigit saja, bisa berlari cepat serta memanjat dinding. Zombie juga menjadi aktif bila mendengar suara, bukannya bau daging yang membuatnya mengejar manusia. World War Z memperkenalkan aktor dan aktris ternama seperti Brad Pitt sebagai Gary Land, Mireille Enos sebagai Karin Land, Daniela Curtis sebagai Segen, James Badge-Dale sebagai Captain Speke, dan masih banyak lagi. Dimulai dengan aksi zombie yang menyerang kota, film ini langsung memberikan klimaks action di awal film, membuat setiap penonton tak dapat mengedipkan mata. Gary Land beserta istri dan kedua anak perempuannya sedang mengalami kemacetan yang panjang seperti layaknya suasana lalu lintas di kota besar Amerika. Namun ada yang sedikit berbeda hari itu, yaitu banyaknya helikopter yang lalu lalang. Tak berselang lama kaca spion mobilnya disambar oleh motor polisi yang lewat. Penasaran, Gary segera turun mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ia mencoba bertanya ke pengemudi yang ada di depannya, yang juga tak tahu menahu. Selang beberapa waktu terdengar kegaduhan dan teriakan orang-orang serta ledakan. Saat membuka pintu ia dihampiri oleh seorang polisi yang memperingatkannya untuk tetap di dalam mobil. Saat inilah tiba-tiba sebuah truk sampah melindas polisi tadi tanpa ampun. Dalam situasi panik, Gary mendapatkan jalan keluar dari kemacetan dengan mengikuti truk sampah, yang pengemudinya ugal-ugalan. Situasi semakin kacau dengan adanya mobil ini yang menabrak semua mobil di depannya. Saat mobil mereka melaju dan coba menenangkan anak mereka yang ketakutan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak yang mengakibatkan mobil itu berhenti. Untunglah mereka diselamatkan oleh airbag dan sabuk pengaman dari benturan yang keras. Gary dan keluarganya berusaha melarikan diri, dan menyelamatkan diri dari musibah yang tidak diketahui penyebabnya. Dengan instingnya sebagai mantan anggota PBB yang pernah bertugas di daerah konflik, maka dia berhasil mengetahui keadaan tersebut diakibatkan oleh zombie. Zombie akan menggigit manusia, dan dalam waktu 12 detik akhirnya korban tersebut akan bermutasi menjadi zombie baru. Gary dan keluarga akhirnya berhasil keluar dari situasi mengerikan tadi. Ia kemudian menuju keluar kota dengan menggunakan mobil yang lain. Scene berganti. Setelah tiba di kapal induk milik PBB, di sana, ia bertemu dengan wakil sekjen PBB yang diperankan oleh Vanna Mokuna, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gary dihadapkan dengan fakta yang mengejutkan, bahwa pihak PBB sendiri belum mengetahui penyebab sebenarnya yang terjadi yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Gary mendapat tugas baru dari mantan atasannya dengan imbalan keluarganya akan ditampung di kapal perang yang sekaligus sebagai tempat penampungan untuk orang-orang yang terpilih atau orang-orang penting. Tugasnya yaitu mendampingi dokter muda ahli virus mencari obat di Korea Selatan. Sayangnya pesawat kehabisan bahan bakar dan mendarat dalam kondisi hujan di sebuah pangkalan udara untuk mengisi bahan bakar. Saat pintu pesawat dibuka dan mereka mulai turun, raut wajah sang dokter muda terlihat panik ketika melihat beberapa zombie yang tertidur di landasan. Dengan penuh kewaspadaan dan keraguan, mereka melangkah turun. Dalam suasana hening dengan hujan yang terus mengguyur, mereka dikagetkan dengan kemunculan zombie yang tiba-tiba, tapi berhasil ditembak oleh salah satu dari mereka. Melihat zombie yang kejang karena tembakan, sang dokter berusaha kembali naik ke pesawat. Sayangnya sang dokter ceroboh dan kepleset, sehingga pistol yang dibawanya menembak dirinya sendiri dan akhirnya tewas.
Mereka bisa berhasil masuk ke pangkalan militer dengan bantuan tentara yang ada di sana. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan setelah sang dokter tewas, Gary berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang zombie. Alhasil didapat informasi mengenai seseorang di Israel, berangkatlah mereka ke sana. Israel ternyata sudah memprediksi akan adanya zombie sehingga dibangunlah tembok sebagai benteng mengelilingi negara tersebut. Sebagai utusan PBB, Gary kemudian diajak berkeliling dengan mengendarai mobil yang dikawal oleh beberapa orang tentara Israel. Sampai mereka berhenti di sebuah kerumunan orang-orang yang diselamatkan Israel di balik tembok. Tak disangka, ternyata zombie dapat memanjat tembok dan berhasil masuk ke Israel dan mengakibatkan kehancuran. Terjadi kekacauan yang tak terkendali saat ratusan zombie berhasil menerobos masuk. Satu persatu dari mereka yang tergigit zombie mulai bermutasi jadi zombie baru dalam waktu singkat. Satu persatu tentara yang tadinya mengawal Gary mulai hilang. Ketika terdesak dan tak ada lagi jalan lain, seorang tentara melempar granat ke arah zombie. Ledakan ini membuat suasana seketika menjadi hening dari amukan zombie. Sigen yang terus menodongkan senjata berusaha mengamankan situasi. Tapi ternyata, ada satu zombie yang selamat dari ledakan, ia menyerang dan menggigit tangan Sigen. Walau akhirnya zombie tadi berhasil ia bunuh. Dengan cemas, ia memandang ke arah Gary. Gary yang sudah bisa menebak kalau Sigen akan berubah menjadi zombie, tak punya pilihan lain, ia menebas tangan Sigen yang digigit zombie sampai putus. Mereka kemudian menuju ke bandara sebagai satu-satunya akses untuk keluar dari Israel dan kepungan dari ribuan zombie. Di tengah kerumunan orang yang panik, ia dan Sigen melihat sebuah pesawat penumpang yang akan segera lepas landas. Dengan dibantu tentara Israel, pesawat ini pun berhenti. Gary dan Sigen akhirnya naik yang entah kemana tujuan pesawat ini. Setelah sempat istirahat, Gary mulai menaruh curiga dengan suasana penumpang yang ada di bagian tengah pesawat. Ternyata ada zombie yang menyusup di dalam pesawat terbang sehingga terjadi kekacauan di udara. Para penumpang yang belum terkontaminasi berusaha menghalau mereka. Tapi karena kalah banyak, akhirnya mereka yang sudah jadi zombie berhasil menerobos ke bagian depan. Saat Gary dan Sigen terdesak, Gary memutuskan untuk mengebom. Perjalanan berakhir saat ia beserta Sigen terdampar di fasilitas riset WHO di Cardiff, Wales. Di sana, ia diselamatkan oleh dokter yang sedang bertugas untuk mencari vaksin untuk virus epidemi zombie. Akhirnya mereka mengetahui bahwa obat yang paling mujarab untuk menangani virus ini ialah dengan pula terinfeksi. Gary menyadari kata dari dokter muda ahli virus yang tewas saat bertugas di Korea Selatan, bahwa kadang alam dapat menyembunyikan kelemahannya sebagai kekuatan. Gary mempunyai ide bagaimana kalau menggunakan virus untuk melawan virus sebagai kamuflase. Artinya virus tidak akan menyerang sebuah inang yang sudah tercemar virus. Sebelumnya dia mengamati bahwa ada orang-orang yang tidak diserang oleh zombie, yaitu orang yang sakit atau lemah. Hal itu masih mempunyai kendala karena siapa yang mau jadi bahan percobaan yang harus berhadapan dengan zombie secara langsung. Kendala lain yaitu botol-botol virus disimpan di gedung sebelah yang berisi zombie. Mau tak mau harus ada yang mengambil botol tersebut. Gary dan Sigen serta seorang petugas di kantor itu memutuskan pergi ke ruangan sebelah untuk mengambil botol virus yang dipenuhi dengan zombie. Mereka beberapa kali harus berhadapan dengan zombie saat berada di ruangan itu. Klimaksnya ketika Sigen dan seorang petugas yang bersamanya memutuskan untuk kembali ke ruangan sebelumnya. Sementara Gary terus berusaha menghindar dari kejaran zombie ketika berusaha mencapai ruangan yang berisi botol sampel virus. Setelah berhasil mengatasi zombie yang mengejarnya, Gary berhasil menemukan ruangan penyimpan botol virus. Ia mulai mencari virus mana yang cocok. Sayangnya, Gary terjebak dalam ruangan karena ada zombie yang sudah menunggu di pintu keluar. Cukup lama Gary terdiam dan berpikir. Karena tak ada jalan lain, Gary memutuskan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan dengan menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Orang-orang yang ada di ruangan sebelah mulai cemas. Setelah menunggu beberapa lama sampai virus yang ia suntikkan bereaksi, ia akhirnya membuka pintu. Benar, zombie tidak bisa mendeteksi keberadaan Gary.
Percobaan berhasil. Akhirnya PBB memproduksi vaksin itu yang digunakan sebagai kamuflase tetapi bukan sebagai obat untuk menyembuhkan zombie. Vaksin digunakan oleh manusia yang masih hidup untuk mempertahankan diri atau untuk melawan zombie.